Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat kita berjumpa pada hari Rabu tanggal 18/2022 bulan Januari. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke. Kita akan berdoa bersama-sama, sikap berdoa sesuai agama masing-masing. Yuk kita berdoa. Thanks Lord, we want to study now. God bless us. Amen. Anak-anak, pada hari Rabu ini kami dari pihak sekolah minta maaf karena berhubung cuaca tidak memungkinkan dan akses perjalanan banjir, jadi kami dari sekolah mengadakan pembelajaran jarak jauh melalui video. Sebab melalui video ini anak-anak bisa buka sepanjang hari ini sebelum 24 jam ya. Karena kalau melalui PJJ atau melalui Zoom, mungkin nanti ada anak-anak yang tidak bisa ikut sebab mungkin ada yang kena banjir ya, ada yang mungkin sakit. Jadi kami pihak sekolah memutuskan untuk mengadakan PJJ melalui rekaman video. Anak-anak, sebagaimana kita akan melanjutkan pembelajaran pada hari ini, kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 2, halaman 126. Di dalam halaman 126, di mana di sini ada percakapan. Ada percakapan ya. Di sini Ibu akan membacakan percakapan antara Benny dan Lani. Ibu akan bacakan ya, dengarkan Ibu ya membacakannya. Bacalah percakapan berikut, bacalah dengan suara nyaring. Artinya suara yang jelas supaya kita memahami bacaan percakapan yang ada. Bukan artinya suara yang kita berteriak, bukan ya. Yang jelas, yang nyaring ya, supaya jelas. Oke, Ibu akan bacakan. Sekarang adalah jam pelajaran olahraga. Benny dan teman-temannya bermain bola kasti. Permainan ini dilakukan di lapangan. Permainan sedang berlangsung. Benny melemparkan bola ke arah Lani. Percakapan Benny dan Lani ya. Lani, ayo tangkap bola operanku. Aduh. Kata si Lani, aduh. Maaf Lani, saya terlalu kuat melemparnya. Tidak apa-apa Benny, aku juga kurang siap menangkap operanmu. Terima kasih Lani, aku berjanji lain kali akan lebih hati-hati saat mengoper bola. Ya Benny, ayo lanjutkan permainan ini. Anak-anak, di dalam percakapan ini Lani dan Benny yaitu mereka sedang mengoper bola. Permainan oper bola ya. Biasanya Ibu percaya kalian juga pernah melakukan permainan oper bola antara adik, antara orang tua bersama dengan orang tua. Kita lanjut ke halaman 127 ya. 127 di atas yang ayo berlatih yang atasnya itu tidak usah kita bahas, namun Ibu lanjutkan dalam percakapan di bawah Benny dan Dayu ya. Percakapan antara Benny dan Lani. Sekarang kita akan mendengarkan percakapan antara Benny dan Dayu. Ibu yang baca ya, anak-anak di rumah bisa melihat di buku cetak langsung ya, halaman 127.
Dayu, bolehkah saya pinjam penggarismu sebentar saja? Maaf Benny, penggarisku sedang digunakan Lani. Coba saya pinjam ke Lani. Baiklah, aku akan coba pinjam ke Lani. Terima kasih Dayu, sama-sama Benny. Ini percakapan antara Benny dan Dayu. Di dalam kedua percakapan ini, kalimat yang diungkapkan oleh mereka adalah kalimat ucapan terima kasih. Ya, kita sudah belajar tentang ucapan minta tolong dan minta maaf. Sekarang di pembelajaran 2 kita belajar tentang kita mengucapkan ucapan terima kasih. Ya anak-anak, kita ucapkan terima kasih. Kita mengucapkan kata terima kasih itu, ucapan terima kasih itu, yaitu ketika kita sudah diberikan oleh orang sesuatu atau ketika kita melakukan suatu pertanyaan kepada orang itu menjawab, kita juga harus mengucapkan terima kasih. Ya, jangan lupa segala sesuatu yang kita peroleh dari orang lain, kita harus mengucapkan kalimat terima kasih. Ya, oke, kita lanjut ya anak-anak, halaman 128. Halaman 128 itu coba ya, Ibu perhatikan. Halaman 128 ini di sini anak-anak suruh menuliskan percakapan yang ada di antara percakapan Benny dan Lani, Benny dan Dayu. Namun Ibu tidak menyuruh kalian untuk menuliskan percakapan itu kembali. Nanti ada tugas yang akan Ibu berikan setelah selesai pembelajaran. Ibu akan berikan tugas kepada kalian semua. Kita lanjut di halaman 129 ya anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Ini ada mereka sedang duduk di ruang kelas ya. Si Benny, si Edo, bukan si Edo, si Lani, si Siti ya, si Meli. Kita akan lihat percakapan mereka. Ini yang baca. Bagaimana kalau bermain bola kasti? Baiklah teman-teman, kali ini bermain bola kasti. Setuju, mereka sedang bermusyawarah untuk membahas permainan apa yang akan mereka mainkan. Jadi mereka setuju dengan bermain bola kasti ya. Kita sudah lihat di pembelajaran 1 ada subtema 3 ada cara bermain bola kasti ya. Anak-anak melakukan permainan bola kasti di lapangan. Ada gambarnya ya. Terus kita lihat nih. Perhatikan gambar di atas. Tadi kita sudah lihat gambar di atas. Mereka melakukan musyawarah di dalam mengusulkan suatu permainan ya. Perhatikan gambar di atas, perilaku di atas sesuai sila keempat Pancasila. Bagaimana bunyinya? Oke, Ibu percaya kalian semua tahu bunyi dari sila keempat dan simbol dari sila keempat. Ya. Ini nanti tugas Ibu akan minta kalian menulis bunyi dari sila keempat serta simbol dari sila keempat. Bisa kamu
gambar simbolnya dan atau bisa kamu tempel simbolnya. Kalau tidak bisa menggambar dan tidak ada print untuk menempelkan atau tidak ada gambar yang kamu dapat di rumah, tulis bunyinya saja dan simbolnya saja. Oke, itu PS untuk hari ini ya. PS hari ini halaman 129 kamu kerjakan di buku PPKN. Oke anak-anak, sekali lagi Ibu ingatkan PS hari ini halaman 129 ya. Hanya menulis bunyi dari sila keempat dan simbol sila keempat. Setelah menyelesaikan tugasnya, Ibu mohon kalian bisa mengirim langsung kepada Ibu ya untuk tugas hari ini. Ya, dikirim ke Ibu. Kalau tidak dikirim hari ini, Ibu tunggu sampai 24 jam. Ya, jam 24, jam 12:30 malam Ibu tunggu. Ya, kalau besok dikirim ada ibu kurangi nilainya ya untuk tugas hari ini. Gampang tugasnya ya. Kemudian perhatikan halaman 130. Ibu bacakan ya. Kalian perhatikan bukunya. Beni senang bekerja bakti. Kerja bakti merupakan gotong royong. Setiap bulan Beni ikut kerja bakti. Kerja bakti bersama warga di lingkungan rumahnya. Jadi setiap bulan Beni ikut gotong royong. Sebelum kita lanjut, Ibu akan menjelaskan. Ini kerja bakti ini kemarin Ibu sudah menjelaskannya di pembelajaran 1, yaitu kerja bakti gotong royong itu masuk di dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Simbol dari sila ketiga yaitu pohon beringin. Gotong royong ini, kata lain dari gotong royong ini adalah kerjasama. Kerjasama di sini dilakukan oleh Beni yaitu kerjasama di lingkungan rumah. Kerjasama di lingkungan rumah itu ada banyak ya, ada banyak seperti membersihkan lingkungan, ikut pos ronda antar warga bergantian, yaitu menjaga keamanan lingkungan. Kemudian membangun jalan ya, jalan di komlok atau di pagar. Kemudian membangun rumah, membantu membangun rumah tetangga, membantu membangun tempat ibadah, atau datang ke tempat orang yang sedang berduka, ya, atau datang kepada tetangga yang sedang melakukan hajatan atau pesta, ya. Itu kita kerjasama di lingkungan rumah kita, ya. Di lingkungan rumah kita ada banyak kegiatan, itu yang di rumah. Beda lagi yang di sekolah, kerjasamanya di sekolah, ya. Kerjasama di sekolah ini seperti tugas piket, kita lakukan bersama-sama. Kemudian kerja kelompok, ketika ada tugas yang disampaikan oleh guru, kerja kelompok, tentu anak-anak harus mengerjakannya, ya, dengan bersama-sama teman. Kemudian tugas upacara bendera,
Ada beberapa teman yang dikhususkan, yang ditunjuk oleh guru untuk bekerja sama memandu upacara bendera agar upacara benderanya tertib, berjalan lancar. Ya, itu harus bekerja sama. Kemudian membersihkan taman. Ya, itu harus bekerja sama atau sedang melakukan diskusi, ya. Contoh, kita memberikan suatu bakti sosial. Pernah kan kalian ingat berapa bulan kemarin kita anak-anak diminta untuk memberikan bantuan kepada salah satu guru mulia kencana. Itu adalah salah satu kerjasama, ya, kerjasama. Kenapa kita harus bekerja sama? Karena manusia tidak bisa hidup seorang diri. Manusia itu butuh bantuan orang lain. Ya, kita membutuhkan bantuan orang lain. Mungkin saat ini kita tidak bisa atau kita belum dibantu orang lain karena kita masih kuat, karena kita masih bisa makan, karena kita masih sehat dan sebagainya. Suatu saat kita akan butuh bantuan. Misalnya kita tersesat di jalan. Ketika tersesat nggak mungkinlah kita menangis, pasti kita minta bantuan orang lain, ya. Terus kemudian kita sedang punya masalah, kita ceritakanlah, ya. Orang yang ada di sekitar kita itu kita butuh sekali, ya, karena manusia adalah makhluk hidup yang tidak bisa tanpa bantuan orang lain. Kita membutuhkan orang lain. Itu masuk di dalam sila ketiga anak-anak, yaitu bergotong royong. Itu yang di sekolah. Tadi sudah Ibu jelaskan di rumah, lingkungan rumah. Kemudian yang di sekolah, ya. Kita harus bekerja sama. Bekerja sama dengan hal-hal yang baik, ya, bukan hal-hal yang buruk. Bekerja sama dengan hal-hal yang baik. Kalau hal-hal yang buruk itu tidak perlu kita bekerja sama. Baiklah anak-anak, Ibu lihat nih ya halaman 130. Pernahkah kamu melakukan gotong royong? Tuliskan pengalamanmu pada kolom berikut. Ceritakan depan teman-temanmu pengalamanku bergotong royong. Jadi anak-anak, ini tugas yang kedua, yaitu halaman 130. Ya, halaman 130 ini kamu menceritakan pengalaman kalian saat bergotong royong. Entah bergotong royong di sekolah, entah bergotong royong di rumah atau lingkungan masyarakat. Kamu ceritakan, itu dikerjakan langsung. Jadi tugas hari ini ada 2 ya anak-anak. 1 halaman 130 dan yang ke-1 yaitu halaman 129. Yang halaman 129 kamu tulis di catatan PPKN. Sedangkan halaman 130 kamu kerjakan langsung, ya. Ingat, kerjakan langsung yang halaman 130. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini Ibu akan akhiri. Namun nanti sebentar ada 2 video yang akan Ibu kirim, yaitu pertama video kita belajar pembelajaran 2, ya.
pembelajaran 2, subtema 3, tema 5. Dan kemudian video yang kedua yaitu tentang SBDP ya. Oke anak-anak, Ibu berharap kalian dimanapun kalian berada, kalian dalam kesehatan yang baik, perlindungan Tuhan selalu nyata dalam hidup kalian. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, ya banyak minum air putih, ya makan, terus kita menjaga kondisi karena situasi dan cuaca saat ini. Cuacanya kadang panas, kadang hujan ya. Jadi perlu kita jaga. Oke, tetap semangat ya. Tetap rajin belajar. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi Ibu percaya anak-anak 2B belajar dengan semangat. Terima kasih anak-anak, tetap semangat. Terima kasih buat Mami Papi yang mendampingi, Oma, Opa yang mendampingi anak cucu di rumah. Dadah.